Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu? Ini Kak, saya sedang mencari Kak Dia. Apa Kakak tahu yang mana Kak Dia? Oh, jadi kamu mencari saya. Alhamdulillah kalau begitu. Syukurlah saya bisa menemukan Kakak. Kalau begitu, mari silakan duduk, Dek. Oh iya Kak, terima kasih. Ada apa, Dek? Mencari kakak. Ada sesuatu yang ingin Adek ceritakan ke saya? Begini Kak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya kepada Kakak. Kakak tahu apa permasalahan yang sedang Adek alami? Begini Kak, 2 minggu yang lalu saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos dari sekolah. Saya sangat takut Kak. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang membolos dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos adalah karena guru saya cara yang mengajarnya sangat tidak enak sehingga saya membolos sekolah dan ketahuan. Saya takut Kak. Sudah berapa kali Adik membolos dalam 1 minggu terakhir? Udah 2 kali, Kak. Saya benar-benar takut, Kak. Saya takut dimarahi sama orang tua. Saya takut. Saya sangat takut, Kak. Kakak kurang mengerti tentang perasaan takut Adik. Coba Adik jelaskan maksud dari ketakutan Adik itu. Saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya sekolah, Kak. Memotong uang belanja saya. Dan saya sangat takut, Kak. Saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Sekarang coba Ade jelaskan apa yang Ade rasakan dari peristiwa yang Ade alami. Yang saya alami sekarang, Kak, saya sangat takut, saya merasa tidak memiliki arti, saya malu, Kak, dan saya takut tertekan, sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami ini, Kak. Iya, iya, kakak ngerti dan kakak sangat prihatin mendengarnya. Dan kakak sangat merasakan apa yang Ade rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan kakak dan eksplorasi masalah, kelihatannya sama hal yang Adik ungkapkan kepada kakak merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Ade yang sangat luar biasa karena Ade sangat takut kehilangan perhatian dan rasa kasih sayang orang tua Ade. Iya, Kak. Baiklah, sekarang Ade berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini kakak mengharapkan kejujuran Ade dalam bercerita ya. Dalam proses konseling ini, kakak mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan kakak akan menjaga semua kerahasiaan data yang Adik sampaikan ketika mengizinkan kakak untuk memberitahunya kepada orang lain. Ade sepakat dengan struktur ini? Sepakat, Kak. Sebelumnya, boleh kakak tahu siapa nama kamu? Kita belum sempat kenalan loh. Perkenalkan nama saya Septi Ardila. Panggil saja saya Septi, Kak. Oh iya, Septi. Baiklah, sekarang kakak ingin bertanya kepada Septi, bagaimana keadaan kelas tempat Septi bersekolah? Keadaan di kelas saya tuh seperti keadaan kelas pada umumnya, Kak. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya tidak nyaman, sehingga saya sering membolos dari sekolah, Kak. Sekarang kakak meminta Septi untuk mengungkapkan perasaan Septi selama ini kepada guru yang membuat Septi tidak nyaman saat di kelas, sehingga akhirnya membolos. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya, Kak. Kalau gitu, Ade anggap kakak ini sekarang sebagai guru yang membuat Ade tidak nyaman di kelas. Ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat ibu sehingga saya selalu membolos dari jam pelajaran ibu di kelas biar ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Oke, oke.
Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan Septi kepada guru yang membuat Septi sering membolos dari sekarang, sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos Septi. Mengenai tindakan membolos Septi, apakah Ade merasa itu bagian dari tindakan perilaku Septi atas rasa ketidakpuasan Septi pada guru di kelas? Iya Kak, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah Kak. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan tindakan pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya Kak. Iya, kakak maklumi, Septi memang terbawa suasana. Septi merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas. Septi sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos ini, baik pada diri Septi maupun orang tua Septi. Iya Kak, saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalaminya sendiri Kak, sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua dan juga tindakan saya membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi tenggang gitu Kak. Dari jawaban Septi, tadi kakak mengetahui bahwa Septi sadar akibat yang timbul dan dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos tetap Septi ambil sebagai jalan pelarian Septi atau ketidaknyamanan Septi di kelas? Saya melakukan itu Kak agar saya itu dapat perhatian, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa Kak. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa lagi Kak. Dari jawaban Septi seperti itu, kakak dapat mengidentifikasi bahwa Septi mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga Septi memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut Septi bagaimana? Benar, Kak, dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi, saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Kak, diajar oleh guru tersebut. Sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini ya dengan cara membolos inilah, Kak, yang saya ambil. Septi tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu. Yang terjadi di masa lalu biarlah terjadi dan menjadi kenangan, dan pelajaran yang terpenting adalah bagaimana Septi sekarang mampu menyadari kesalahan Septi dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah Septi harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku Septi di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama Kak Diah atas nasihatnya tadi. Tetapi di sini saya bingung, Kak, tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya ini, Kak. Sekarang Septi harus sadar bahwa penyebab Septi itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar dari adik, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri Septi sendiri. Sehingga Septi harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab itu dari diri Septi sendiri. Ya, Kak. Sekarang kakak ingin adik menyebutkan kalimat saya bertanggung jawab dengan kalimat akhir Septi yang menyatakan sendiri adik bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang Septi anggap lagi kakak ini sebagai guru yang membuat Septi sering membolos. Coba sekarang Septi ungkapkan perasaan Septi sekarang pada guru tersebut seperti apa. Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal sekali Bu. Tetapi saya meminta Ibu tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa Ibu. Bukan hanya saya yang terus selalu mengerti dan memahami Ibu. Oke, sekarang dari segala konseling yang telah terjadi, kita lakukan. Kakak mendapatkan gambaran bahwa selama ini Septi mengalami masalah dikarenakan Septi melarikan diri dan dipermasalahkan.
yang adik hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas Septi, yang ternyata tidak sesuai dengan harapan Septi selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya, Kak. Sekarang Septi sudah memberikan pesan Septi saat ini kepada guru tersebut. Iya, Kak. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Kak, untuk mengatasi perilaku membolos saya yang ada pada diri saya ini, Kak? Sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa Septi pilih untuk menghadapi masalah membolos pada Septi. Adapun pengarahan saya antara lain, adik coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing adik untuk membolos. Yang kedua, coba tidak menyesuaikan diri adik terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapan adik. Kemudian Septi harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri Septi sendiri. Lalu yang Septi harus meningkatkan kemampuan komunikasi Septi kepada lingkungan Septi. Saya rasa cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang kakak arahkan kepada Septi ya. Memiliki beberapa kebebasan memilih sesuai penyesuaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah adik pertimbangkan. Iya, Kak. Terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan ke saya. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari kakak dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang kakak berikan akan membantu saya dalam mengatasi perilaku membolos saya, Kak. Sama-sama. Kakak senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah Septi ambil akan bermanfaat dan membantu diri Septi untuk menjadi lebih baik. Apabila Septi menjadi lebih baik, terus Septi mengalami masalah, kakak selalu siap untuk membantu Septi dan kakak tunggu perkembangan berikutnya ya Septi. Terima kasih kembali untuk Septi. Terima kasih, Kak, sudah mau mendengarkan keluhan saya. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin Septi ceritakan? Tidak ada, Kak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Kak.